Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, Bu Anita akan membahas mengenai siklus hidup hewan. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, yuk kita berdoa dulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, begitu juga dengan manusia. Dimulai dari kita lahir dan menjadi bayi yang lucu, kemudian kita mulai belajar berjalan. Setelah itu kita semakin bertumbuh dan mulai memasuki usia sekolah. Tidak terasa kita memasuki usia SD, SMP, SMA, dan kemudian kita menjadi orang dewasa. Setelah dewasa tentu saja kita akan menua. Nah, anak-anak, tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berulang-ulang ini membentuk sebuah daur hidup atau siklus hidup. Jadi, yang dimaksud dengan siklus hidup atau daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Di video kali ini, yang secara khusus akan Ibu bahas adalah mengenai siklus hidup hewan. Hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk yang dikenal dengan metamorfosis dan ada pula yang hanya bertambah besar saja. Namun bentuknya tetap sama atau disebut juga ametamorfosis. Contoh hewan yang ukurannya hanya bertambah besar saja atau biasa disebut dengan ametamorfosis biasanya terdiri dari golongan mamalia, unggas, reptil, dan ikan. Dan hewan yang bermetamorfosis salah satunya adalah seperti katak dari golongan amfibi dan serangga. Sekarang kita membahas mengenai hewan yang berametamorfosis atau tidak mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya. Contohnya saja seperti ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengarami telurnya kurang lebih selama 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, namun seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu akan menjadi seperti bulu induknya. Kemudian contoh lainnya adalah kucing. Kucing baru lahir hingga kucing dewasa bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah ukurannya saja. Begitu juga dengan ikan, penyu, sapi, kuda, ular, maupun burung. Jadi paham ya anak-anak, hewan yang tidak bermetamorfosis atau yang biasa disebut dengan ametamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk. Hanya ukurannya saja yang semakin bertambah besar. Sekarang kita membahas mengenai metamorfosis. Metamorfosis adalah terjadinya perubahan bentuk atau struktur di dalam siklus hidup hewan. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yuk kita bahas satu persatu lebih lanjut. Sekarang kita membahas mengenai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Secara lebih jelasnya, berikut tahapan dari metamorfosis sempurna.
Yang pertama adalah fase telur, kemudian menetas memasuki fase larva. Setelah fase larva akan memasuki fase pupa atau kepompong. Kemudian setelah melalui fase pupa atau kepompong akan menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, sekarang hewan apa saja sih yang bermetamorfosis secara sempurna? Yuk kita simak lebih lanjut. Pada metamorfosis sempurna, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Lalu ciri yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contohnya pada siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari fase telur. Kemudian telur menetas antara 3-5 hari dan akan menjadi larva atau yang biasanya kita kenal sebagai ulat. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, ia akan mencari tempat berlindung terdekat, melekatkan diri pada ranting atau daun dan memasuki fase pupa atau kepompong. Pada fase pupa ini bisa berlangsung antara 7-21 hari tergantung spesies kupu-kupunya. Setelah itu, keluar dari pupa dan masuklah ke fase imago atau kupu-kupu dewasa. Dan setelah itu fase ini pun akan berulang kembali. Inilah yang dinamakan dengan siklus hidup. Contoh hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna adalah seperti nyamuk, lalat, semut. Tahukah kalian, walaupun katak tidak termasuk golongan serangga dan tidak melalui fase pupa seperti serangga, namun siklus hidup katak dikatakan metamorfosis sempurna. Mengapa begitu? Karena sejak menetas dari telur hingga dewasa, katak mengalami perubahan bentuk fisik yang sangat berbeda. Katak yang baru menetas memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan induknya. Siklus hidup katak bermula dari telur, kemudian menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada saat fase kecebong, katak mempunyai ekor namun tidak mempunyai kaki. Kecebong memiliki insang sehingga bisa bernafas di dalam air. Fase kecebong berjalan selama beberapa minggu. Dalam pertumbuhannya, tubuh kecebong mulai mengembangkan paru-paru. Kemudian kecebong mulai menumbuhkan kaki belakang. Setelah itu, ukuran akan bertambah besar dan akan memasuki fase katak muda. Lalu tumbuhlah 2 kaki depan dan ekornya semakin pendek. Ekor kecebong menyimpan nutrisi, sehingga sampai ekornya benar-benar hilang, ia tidak perlu makan. Saat ekornya benar-benar pendek, itulah fase katak muda. Kemudian memasuki fase katak dewasa, dan di sini ekor akan benar-benar menghilang. Pada saat fase katak dewasa, katak sudah bernafas menggunakan paru-paru dan kulit, tidak menggunakan insang lagi. Karena itulah katak sudah bisa hidup di daratan. Selanjutnya kita membahas mengenai metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk atau susunan tubuh namun tidak memasuki fase pupa. Lebih jelasnya, tahapan pada metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama dimulai dari fase telur, kemudian menetas menjadi nimfa atau hewan muda, dan nimfa berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Sekarang contoh hewan apa saja sih yang bermetamorfosis tidak sempurna? Perlu kalian ingat ya anak-anak, pada metamorfosis tidak sempurna, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa dan tidak melalui tahap kepompong. Contohnya adalah pada siklus hidup belalang. Pada siklus hidup belalang, bentuk hewan muda memang mirip dengan hewan dewasa. Lalu mengapa dikatakan bermetamorfosis?
Karena pada fase nimfa ke fase imago terjadi perubahan susunan atau struktur tubuh. Dan pada fase nimfa, hewan belum memiliki sayap. Fase pertama dari metamorfosis belalang adalah fase telur. Setelah menetas, berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Pada fase nimfa, belalang belum mempunyai sayap dan belum mempunyai alat untuk berkembang biak. Fase nimfa akan terjadi selama 25-40 hari. Selama itu, nimfa akan bertumbuh, berganti kulit, dan juga tumbuh sayap. Ketika belalang sudah memiliki sayap, tandanya ia sudah memasuki fase dewasa. Contoh hewan lainnya yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah seperti jangkrik, kecoa, rayap, dan capung. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham ya perbedaannya. Ibu rasa cukup sekian penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.